Selamat sore semuanya, pecinta live IG IP di @himsi.ip. Baik, sore hari ini seperti biasa live IG himsi.ip atau live IG yang dipersembahkan oleh Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia akan menyelenggarakan live IG gitu ya, yang kali ini topiknya untuk anak-anak gitu ya. Nah, live IG IP ini selalu terselenggara setiap hari Minggu sore pukul 16 sampai 17.00, makanya kita sebut dengan Ominso, obrolan Minggu sore. Nah, kali ini saya akan mendatangkan tamu gitu ya, yang memang expert di bidang public speaking khususnya untuk anak. Saya rasa itu akan sangat berguna buat kita semua para pendengar yang setia setiap sore Minggu sore bersama IP, Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia. Kali ini narasumber atau tamu dari IP adalah Fadilah Ar-Rahma. Saya biasanya memanggil dengan Mbak Dila. Oke, Mbak Dila sudah join. Akan saya invite. Oke. Semoga tidak ada kendala sinyal seperti biasanya gitu ya. Di Minggu sore ini cukup ruwet lah gitu ya. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Dila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, tuh kan, kalau udah ahli public speaking gini nih, suaranya beda, renyah. Gitu ya. Habis digoreng. Gitu ya. Correct. Oke, Mbak Dila, pertama-tama terima kasih sudah hadir di live IG IP. IP ini Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia Pusat, gitu ya. Selalu setiap minggu sore itu menghadirkan narasumber yang expert lah di bidang perkembangan gitu ya, baik anak, remaja, dewasa sampai manula, Mbak. Iya, saya lihat kok yang kalau kalau sempat saya selalu ikutin. Kayak kemarin tuh apa ya? Manula, terus pasangan tuh ya. Oh ya 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 ya, oke, ternyata Mbak Dila ini juga pecinta live IG IP gitu ya. Oke, Mbak Dila, nama lengkap Fadila Ar-Rahma, nama beken Dila gitu ya. Oh, Orang tua dan nama bekennya Kak Dila. oh, Kak Dila. Oke, Iya. oke, baik Kak Dila gitu ya. Hari ini kita panggil Kak Gitu. Dila dan Kak Weni ya. Nah, sip 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 sip. Oke, Kak Dila, sore ini kita akan ngobrol tentang public speaking gitu ya, khususnya untuk anak gitu ya. Tapi sebelum itu mungkin bisa diceritakan dulu aktivitas Mbak Dila sehari-hari. Monggo, Mbak. Aktivitas saya kalau di rumah jadi emak-emak ya, pasti. Saya adalah seorang ibu rumah tangga dari 2 orang anak. Ya. Alhamdulillah laki-laki dan perempuan sudah komplit. Kalau untuk aktivitas profesional bekerja, saya trainer public speaking di sekolah saya sendiri, Dila Co Public Speaking Training. Begitu, Oke, Kak Mbak Weni. Dila. Kak Dila. Oke, Kak Nah, Dila, nanti kalau misalnya ada kendala sinyal biasalah itu nggak oke, bisa kita siap. ini ya. Jadi nanti kalau Iya, misalnya hilang, join lagi boleh. gitu aja. Iya, benar 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 Oke, benar. oke Mbak Dila, dalam 1 jam ke depan ya, kurang lebih lima Mm-mm. puluh menit gitu kita akan bahas tentang public speaking. Nah, sebenarnya public speaking itu apa sih Mbak? Keterampilan yang seperti apa? Public speaking kalau kita bicara dari bahasa dulu ya, lebih gampang kan? Ya, ya, Public, ya. kemudian speaking. Kalau public itu Mm-mm. umum, artinya kita nggak ngomong sendiri, kita ngomong ke orang lain, Oke. ibaratnya gitu. Speaking berarti kita berbicara. Nah, nanti ada dua nih yang biasa saya tanyakan sama peserta. Apa bedanya speaking sama talking? Nah, kira-kira Oke, oke. kira-kira apa Kak Weni? Bedanya speaking dan talking?
Wah, ini hostnya kok dijebak gini ya. Kalau apa ya? Ini baru-baru Ayo nih, coba. susah nih ya. Nah, iya. Jadi Kak, kita biar tahu ya. Jadi apa itu public speaking? Nah, kita harus tahu dulu apa speaking dan apa talking. Ini saya kasih Hmm, gambaran aja ya. hmm, Gambaran yang hmm, biasa hmm, selalu saya pakai ketika hmm, ada peserta yang ikut kelas saya. hmm, Gambarannya hmm, gini, kalau ada seorang suami lah atau anak deh, anak dia sudah remaja, terus dia pulang ke rumah, pulangnya tuh jam 10 malam, terus biasa kita emak-emak hmm, kan ngomel ya, kakak, hmm, kamu itu pulang jam bla 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 bla, hmm, gitu kan? hmm, hmm, Kemudian dia hmm. cuman gini aja, ya mah, udah terus kabur, ya kan? Dia Hmm, kabur, masuk oke. kamar, udah, kakak dengar nggak mama bilang apa? Lalu dia jawab, iya dengar, gitu kan? Nah, itu kasus pertama tuh. Nah, saya tanya nih Iya, sama iya, iya. teman-teman di sini, sama kau ini juga, Iya, itu termasuk yang dilakukan sama emaknya itu termasuk talking atau speaking? talking ya kayaknya ya Mbak ya. Talking karena Nggak tahu, ayo kenapa? Kenapa talking? Kenapa talking? eh, karena sifatnya pertanyaan ya, bukan dua arah ya, atau gimana ya? Ini susah loh. Gampang loh. Gak ada Ya, perjanjian coba. pakai tanya jawab ke host Oh, nggak ini. ada. Emang nggak ada. Iya, Ini iya. untuk lebih jelas, itu kasus yang pertama ya. Kalau kasus yang Iya. kedua nih, sebelum jawab apa itu tadi talking atau speaking, kasus yang kedua, ada anak juga datang pulangnya malam. Lalu si ibu bilang, kakak, katakanlah namanya Budi ya, atau kok Budi sih Iya. nggak keren banget, Adi, Adi sini deh gitu ya, kayak Budi tua banget gitu kan. Adi sini Sama deh, deh Mbak, Adi juga deh. Adi, aduh kelihatan ya berarti umurnya. Iya, iya, iya. Jadi Sekarang dia namanya datang. Rafael gitu Oh ya Mbak. Rafael, oh ya biar keren ya, Iya. milenial ya. Iya, Oke, Rafael, milenial. kesini Hmm. Rafael, gitu kan? Mama mau ngomong, kamu duduk dulu. Kenapa? Kamu kok pulang malam? Ketika dia sudah duduk, si Rafael ini duduk, lalu kita tanyain, kenapa kamu pulang malam? Kenapa bla 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 bla. Nah, di kasus Hmm. kedua itu masuk speaking atau Oke. talking? Kira-kira apa Kak Weni? Teman-teman Kalau yang lain itu boleh jawab kali ya di komen ya. Oke, nah benar. Tolong saya dibantu ya. Kasus yang pertama itu apakah talking, kemudian atau speaking. Kasus yang kedua juga demikian. Kalau saya kasus yang pertama itu talking gitu ya. Mungkin Oke. ada bertanya, ada jawab gitu ya. Tapi kalau yang speaking ini melibatkan dua hal yang itu ada sama-sama aktifnya mungkin ya, mengharapkan jawab apa penjelasan gitulah ya mungkin. Iya, jadi sama-sama tanya jawab ya. Jadi kalau talking Heeh, tadi dia, mungkin. emaknya juga nanya kan, kamu kenapa Mm-mm. Rafael pulang malam bla 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 gitu. Tapi yang kasus kedua, emaknya dudukin dulu nih si mama nih. Rafael sini duduk, mama mau tanya sama kamu, kenapa kamu pulang malam begini kan sama-sama mengandung sebuah pertanyaan yang harus dijawab sama si Mm-mm. Rafael. Nah, Mm-mm. jadi sama-sama mengandung Hmm. pertanyaan, kira-kira mana yang speaking, mana yang talking. Saya kasih hadiah. Apa ya hadiahnya? Oke, yang kedua deh yang speaking ya, bener Kenapa nggak bisa Mbak? begitu? Kenapa bisa begitu? Eh karena juga tidak membuat apa ngejudge gitu ya ke anak, tidak apa namanya, kenapa pulang malam, kenapa gini gitu ya, tapi lebih ke ayo diajak ngobrol gitulah ya, Hmm. ada komunikasi yang dua arah lah gitu ya. Kalau yang pertama kan mungkin lebih ke ngejudge gitu, kamu udah pulang malam ngapain aja, nah mungkin gitu ya. Dan Oke, eh, cara menyampaikannya juga mungkin ya Mbak, yang cara pertama menyampaikan. interogasi, yang kedua itu berkomunikasi gitu ya, benar-benar ada harapan untuk saling berkomunikasi gitu. Oke, sekarang Nilai nih. saya berapa? 60, 70, atau 50? Oh, 100 nilainya buat host itu 100 pokoknya nilainya. Kalau enggak di decline aku ntar. Jadi gini, kasus Oke. yang pertama itu
lebih ke kenapa tidak ada interaksi. Jadi bukan kita meranah kepada kayak integrasi dan segala macam. Justru kalau ada seorang polisi yang mengintegrasi seorang terdakwa itu sebenarnya masuk ke ranah speaking, bukan ke ranah talking. Kenapa itu masuk di kasus pertama itu ranah talking? Karena tidak ada interaksi antara si Mama sama si Rafael. Jadi mamanya ngomong sendiri, si Rafaelnya juga cuma mendengarkan, kemudian ya udah, iya aku dengerin, iya. Beda dengan yang kedua. Jadi beda yang kedua. Kalau yang kedua, si Rafaelnya didudukin dulu. Jadi sini Rafael duduk sama Mama. Mama pengen tahu kenapa sih ada interaksi. Ada eye contact di situ. Kemudian ada gesturnya kita bisa tahu. Kemudian ada intonasi yang dimainkan. Walaupun itu pertanyaan juga sama interogasi, jadi tetap aja ranahnya ke speaking. Nah, dari dua kasus itu, kita bisa ngambil benang merahnya bahwa speaking adalah komunikasi. Kalau kata guru saya, Tantowi Yahya itu, speaking adalah seni berkomunikasi yang efektif dan efisien. Jadi kalau kita mau ngomong, mau ngobrol yang efektif, yang efisien, yang nyampe kepada siapapun, kepada anak, kepada pasangan, kepada kolega atau murid, pasien dan apapun, itu masuknya ke ranah speaking. Kalau talking itu lebih ke bebas. Artinya karena tidak ada interaksi, jadi satu sama lain bebas melakukan apa. Kayak tadi emaknya ngomel aja gitu kan. Emaknya lagi cuci piring sambil ngomel, anaknya juga Rafael Mas sambil buka sepatu. Jadi hanya sebatas Mama marah. Nah, ini yang selalu saya bilang ke teman-teman, ke peserta, ke ibu-ibu yang suka ngobrol lah sama saya, Kak Dila, kenapa ya kok anakku tuh kalau aku ngomel nggak dengerin? Lalu saya bilang, iya kan? Kadang kita udah capek ngomel gitu, anaknya tetap aja main HP, terus anaknya tetap iya, tapi besoknya dia melakukan itu lagi. Melakukan, katakanlah, harusnya buang sampah gitu, katakanlah. Dia punya kewajiban untuk buang sampah. Tapi dia nggak melakukan itu. Lalu kita tegur, Adek kamu kenapa nggak buang sampah? Tapi negurnya dalam kondisi dia main, dalam kondisi kita juga sedang melakukan sesuatu. Nah, itu yang harus teman-teman cermati, bahwa yang teman-teman lakukan itu adalah talking, bukan speaking. Nah, kalau talking, ya nggak boleh marah. Kalau feedbacknya itu jelek, artinya ya yang dengerin mau melakukan, mau nggak, ya sudah terserah dia. Lalu materi, dari segi materi. Kalau talking itu lebih bebas. Jadi kayak kita ngumpul-ngumpul, makan gitu kan, sama keluarga. Nah, itu ranahnya talking, bebas kan? Jadi misalnya gini, Wen, kamu sekarang apa kerjaannya? Oh, aku gini. Terus arisan kemarin gimana ya? Terus kamu udah liburan kemana? Itu kan lompat-lompat materinya kan? Lompat-lompat. Sampai akhirnya jadi gosip gitu kan? Nah, itu maksudnya atau gibah ya, Mbak? Nah, gibah. Ya, ibu-ibu kan seneng gitu ya, gibah, amit-amit gitu ya. Bahasa kerennya gibah. Nah, itu akhirnya materi kita larinya kemana-mana. Kalau speaking, kita satu tujuan. Materinya apa? Kayak tadi contohnya, saya sebagai ibu mau ngasih tahu si Rafael bahwa kamu jangan pulang malam dong, nanti bla bla bla. Nah, itu yang kita fokuskan di situ. Lalu kalau ada pertanyaan, Kak Dila, salah nggak kita melakukan talking dan speaking? Enggak juga. Karena tidak seterusnya kita melakukan speaking, ya kan? Tidak seterusnya kita melakukan talking. Talking dan speaking itu menjadi salah. Ibaratnya gitu ya. Talking dan speaking menjadi salah jika kita menempatkannya tidak pada tempatnya. Jadi misalkan kalau kita ngajar, sekali-sekali boleh ada talkingnya, jangan speaking terus nanti kelasnya sepaneng. Sekali-sekali talking, tanya tentang aktivitasnya, tentang apanya, tentang kesulitan, itu boleh talking. Tapi hanya sebatas 5 menit, 10 menit, hanya kita yang bisa nentuin kan waktunya. Setelah itu balik lagi ke ranah speaking, apa yang ngajar, materinya apa. Nah, itu perbedaan talking dan speaking. Jadi
ketika saya tanya apa artinya speaking dan apa artinya talking, bukan menyalahkan ya, Mbak Weni. Jadi bukan menyalahkan kalau talking tuh salah, speaking tuh benar, enggak. Semuanya benar, sama-sama bisa benar dikombinasi ya, Mbak. Betul, Kak Dila. sama-sama bagus dan sama-sama kita perlukan. Tapi kita harus tahu menempatkannya di mana, itu aja. Jadi public speaking. Oke, nah kalau public speak, ya, kalau public speakingnya berarti bahwa itu keterampilan. Keterampilan untuk berbicara kepada publik. Publik itu kan kepada orang lain. Orang lain ini siapa? Kalau kita pandang dari sisi pribadi, orang lain siapa? Orang tua juga orang lain, dari sisi pribadi ya. Dari sisi pribadi, ayah orang lain, mama orang lain, kakak orang lain. Artinya kita ngomong berbicara dengan orang lain. Kemudian teman, kemudian sahabat, kolega, dan segala macam. Nah, public speaking di sini, publiknya bisa 1, bisa 2, atau bisa lebih dari 2. Jadi jangan teman-teman berpikir bahwa kalau public speaking, audiensnya atau pendengarnya harus 1000 orang atau 100 orang. Tidak. Nah, yang saya dengan Kak Weni lakukan sekarang, itu ya speaking, public speaking. Audiensnya kita berdua. Saya sama Kak Weni sama saya. Nah, teman-teman yang join di sini, ya juga sebagai pesertanya, ibaratnya begitu. Oke. Menarik ini ya, baru tahu nih. Kayaknya selama ini saya marahin anak itu pakai talking terus deh ya. Nah. Ini kok jadi jadi kan kita psikolognya yang curhat ya. Nah, jadi gini, kayak teman saya kemarin gitu ya. Dia belajar, Mbak, aku mau belajar ya. Terus suaminya saya, Mbak, itu suami istri apa? Lalu saya bilang, diajarin marah supaya terstruktur, efektif, dan efisien. Oke. Jadi marahnya supaya nggak ngawur gitu. Kemudian kalau kita ngomong, jadi kita tahu apa yang mau diomongin itu apa. Jadi kalau kita memang sudah satu ngomongnya nih, misalnya masalah sampah, udah sampah aja, nggak usah bawa-bawa yang lain. Kalau ya ini self reminder buat saya pribadi, ketika kita ngomong ke anak gitu kan, tentang sebenarnya kita mau ngomelin dia mau buang sampah gitu. Tapi akhirnya jadi kemana-mana, kamu tuh mesti nggak nurut sama mama. Coba yang kemarin itu begini gitu. Iya nggak sih? Iya ya, oke. Coba yang di sini, mama angkat tangan bisa komen kalau memang seperti itu keadaannya gitu ya. Oke. Bentar Mbak Dila, supaya pendengar yang baru join juga tahu. Jadi kali ini live IG IP menghadirkan Kak Dila atau nama lengkapnya Fadila Ar-Rahmah. Jadi kita bicara tentang pentingnya keterampilan public speaking pada anak ya. Nah, yang baru dibahas tadi ternyata ada perbedaannya antara talking dengan speaking. Dan itu cukup menohok ya para ibu-ibu di sini. Jadi silakan yang mau komen yang selama ini dilakukan itu adalah speaking atau talking. Karena saya sudah pengakuan dosa ini ya, lebih banyak talking daripada speaking. Oke, Mbak. Nah, kalau saya dengar dari kasus dan cerita Mbak Dila, Kak Dila tadi ya, harus membiasakan manggil Kak Dila. Jadi sebenarnya itu juga bisa dilatih dari rumah ya, Kak Dila ya? Memang, betul. Memang latihannya di rumah, bukan di tempat lain. Yang melatih siapa? Ibu. Kenapa? Karena kan ibu yang paling banyak di rumah. Artinya, walaupun ibunya bekerja, pasti larinya ke ibu. Itu sudah hukum alamnya begitu ya. Jadi meskipun ibunya bekerja, bapaknya bekerja, atau ibunya di rumah, itu mesti anak-anak larinya mesti ke ibu gitu loh. Kenapa? Lebih banyak komunikasi dengan ibu gitu ya. Lebih banyak komunikasi dengan ibu. Bisa jadi karena bapaknya lebih sibuk dan segala macam. Tapi meskipun misalnya bapaknya pun sekarang kan sudah mulai kerja, banyak ya yang pekerja online, kemudian online marketer itu juga banyak. Tapi mereka anak-anak lebih nyaman untuk ngomong sama ibu. Nah, itu yang harus teman-teman latih, yang ibu-ibu harus latih, bahwa
ketika kita berbicara kepada anak, mau talking, mau speaking, sebenarnya nggak masalah sih Kak Weni. Nggak masalah. Yang penting tujuannya apa. Jadi kalau misalnya mau tujuannya bukan sekedar, artinya mau tahu dia tuh gimana aktivitasnya, kemudian ngobrol bebas ya udah masuk ranah talking aja, kita bebas. Artinya nggak usah sampai istilahnya gini, satu materinya itu dibuat ya di bahasa jadi serem gitu loh. Jadi kalau talking ya udah seneng-seneng aja. Gimana aktivitas kamu? Gimana sekolah online-nya tadi? Nah, gitu. Jadi kita mulai tanya. Dan yang paling penting, jangan kita terus yang nanya. Jadi ketika kita sudah tanya, ya kita bikin apa ya? Kalau saya bilangnya, saya tuh suka banget bikin drama sama anak-anak gitu ya. Jadi kalau saya pulang, dengan aduh mama capek banget loh. Kalian nggak mau tahu mama capek kenapa gitu. Kadang saya pulang. Jadi mereka, kenapa Ma? Tanya dong, kalau mama capek, kalian tanya. Kalau papa capek, kalian tanya. Kalau mama salah, kalian ingetin. Kalau papa salah, kalian ingetin gitu. Jadi jangan diem aja. Itu melatih kemampuan mereka berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Jadi kalau sama orang tuanya mereka sudah takut untuk ngomong, sudah ada jarak, itu akan kebawa keluar rumah. Jadi kalau nanti mereka jadi pimpinan, ini selalu terbiasa terjadi ketika saya melakukan training ke corporate. Mereka bilang, Kak Dila, saya itu bingung. Kenapa? Saya itu usianya lebih muda, tapi posisi saya lebih tinggi dibandingkan dengan bawahan saya yang usianya lebih tua, tapi posisi jabatan lebih rendah. Ketika dia melakukan kesalahan, apa yang harus saya lakukan? Karena saya secara usia, saya masih muda. Saya secara unggah-ungguh nggak mungkin, istilahnya nggak pantas lah ya untuk menegur. Nah ini yang akhirnya mereka tidak mempunyai tidak punya satu sikap yang ini kerja, ini social life. Nah itu, kenapa? Bisa jadi dari rumahnya mereka jarang berkomunikasi dengan orang tua. Bisa jadi orang tuanya kalau mereka ngomong, udah diam anak kecil. Nah kayak gitu. Udah anak kecil tahu apa sih? Ini urusannya orang dewasa. Nah, akhirnya ketika mereka mau ngomong sama orang yang lebih tua di luar atau mau menegur, mereka punya perasaan, paling gitu juga. Jadi dipukul rata Kak Wendy. Nah itu. Jadi sebenarnya gini, kalau dibilang Kak Dila terlalu berlebihan. Kalau memang anak ini bisa membawa diri itu bagus. Tapi yang saya tuh selalu bilang selalu mengkondisikan semua worst case ya, kondisi terburuk. Kalau kondisi terbaik, oke-oke aja kan. Nah, kondisi terburuk kalau anak itu tidak bisa menempatkan posisi. Artinya gini, kalau di rumah selalu dimarahin, selalu dianggap anak kecil, selalu udah diam kamu tuh anak kecil bisa dibatasin ngomong ya Mbak. Betul. Nanti keluar ya udah diem aja. Gitu. Yang terjadi itu tadi ketika dia menjadi seorang pejabat, artinya posisi lebih tinggi dari yang usianya lebih rendah, ya dia bakal bingung. Kemudian pakai bakal salah tingkah. Aku negurnya gimana? Nah itu akhirnya kerjaan jadi nggak beres, akhirnya merembet kemana-mana. Berarti memang benar itu begitu. Ya. Jadi memang benar-benar dari rumah ya Mbak, bahwa keterampilan ini dari rumah akan ngefek ke bagaimana anak nanti di masyarakat kan gitu ya Mbak Kak Dila ya. Betul. Baik, Kak Dila, ada pertanyaan menarik ini dari @adia solihah. Baik, apakah eye contact lebih efektif dilakukan untuk berhasilnya public speaking pada anak, Kak Dila? Wah, menarik ini. Ya. Bunda Adia. Ya. Apakah memang harus ada eye contact gitu ya? Ini ke materi ya. Jadi saya sedikit menyinggung materi dalam public speaking. Itu menurut teorinya Albert Mehrabian. Jadi teori public speaking 3V namanya.
Nanti kalau teman-teman searching itu ada banyak 3V KW ini. Cuma kami karena saya diajarinnya dari guru itu dari Albert Mehrabian dan saya menelaah kemudian melihat kayaknya aku cocokan ini deh gitu. Lebih lebih realistis gitu ya. Jadi 3V itu apa? V yang pertama itu adalah verbal, V yang kedua itu adalah vokal, V yang ketiga adalah visual. Jadi 3V. Yang kedua apa tadi? Vokal, vocalizing, vokal, suara, vokal. Oh, oke, vokal. Oke, yes. Ya, suara. Makanya suara saya bisa renyah gini kan? Kayaknya ajang persombongan diri juga. Oke. Iya. Ya, jadi ada 3, verbal, vokal, dan visual. Benar ya? Visual, betul. Oke, baik. Nah, kalau di 3V itu, total itu kan kalau kita secara diagram kan 100% ya, KW ini ya. Jadi antara verbal, kemudian verbal itu lebih ke materi yang mau disampaikan. Lalu kalau vokal, kita tahu sendiri ya, suara. Lalu visual. Visual gampangannya sesuatu yang dilihat kan, sesuatu yang dilihat. Itu prosentasenya, nah saya mau tanya nih, prosentasenya paling banyak mana kira-kira? Verbal, vokal, atau visual? Kayaknya verbal yang buahnya dengan vokal yang tinggi gitu ya, kalau mama marah kan ya. Iya, oke. Nah, jadi kalau kita mikirnya verbal akan banyak prosentasenya dibandingkan vokal dan visual. Tapi secara teorinya yang banyak mempengaruhi ketika kita berbicara itu adalah visual. Jadi verbal itu cuma 7%, lalu si vokal 20 cuma 7%, kemudian vokal 38%, sisanya hampir 50 kan? Hampir 50 itu adalah visual. Nah, jadi ketika kita ngomel dengan yang macam-macam materinya bla 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 menjadi tidak efektif karena secara hukum alamnya sudah dibikin sama si Albert ini, sudah dikaji bahwa yang mempengaruhi pembicaraan itu lebih banyak visual. Jadi ketika ini pertanyaannya, nah visual masuk ke mana? Masuk ke eye contact. Jadi memang benar Bunda Adia, jadi eye contact itu sangat-sangat berpengaruh ketika kita berbicara. Dan yang dilihat adalah mata ketemu mata. Jadi bukan, ada beberapa teman teori yang katanya ngelihat di sini atau di atas, enggak ya. Jadi benar-benar mata ketemu mata. Kalau kayak tukul itu kan gini ya. Nah, ini bener ini dia. Eye contact. Iya kan? Tukul kan selalu gini. Nah, gitu kan. 4 gitu kan. Ini enggak promosi, tapi ini berhubungan dengan visual tadi, berhubungan dengan materi. Jadi eye contact itu memang harus selalu kita arahkan ke anak-anak. Dan harus belajar. Jadi misalnya anaknya masih usia 2 tahun. Nah, kita kan ibu-ibu, berarti anaknya harus didudukkan di tempat yang sejajar dengan kita. Jadi ketika kita duduk, artinya gini, si anak sama kita eye contact-nya ketemu. Itu, ya kan? Itu kenapa Kak Seto, ya, Kak Seto, seorang pemerhati anak, beliau itu selalu duduk ketika berbicara dengan anak. Nggak pernah berdiri. Dan saya pernah ikut seminarnya, itu luar biasa KW ini. Saya sendiri gini, wah saya belum tentu ya bisa. Jadi ada 10 anak yang datang bergantian, 10 kali Kak Seto berdiri, duduk, berdiri, duduk. Berdiri, jongkok, berdiri, jongkok. Jadi kalau ada 100 supaya posisinya anak, sama itu tadi ya? Betul. Jadi supaya posisi sama. Saya sampai ngelihat seminarnya, wah beliau benar-benar ya memang sangat-sangat mencintai anak. Padahal orang tua biasanya kalau marah tuh gini ya, Mbak. Ayo. Gitu ya. Iya. Gitu. Nah itu jadi posisi harus sama supaya si anak ini juga tidak merasa takut. Kemudian biar jadi berarti mamahku ini jadi istilahnya gini, mamahku tuh pelindungku juga. Jadi teman gitu kan. Sekarang saya balikin, kalau misalnya kita yang jadi posisi anak, kemudian kita duduk nih, kemudian ada teman kita yang ngomongnya berdiri, kan otomatis kita dongak gini ya.
Iya, iya, Otomatis kan iya. kita, itu nyaman nggak sih? Kan nggak. Hmm, 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 Nah, sama anak-anak juga seperti itu. Dan eye hmm. contact itu juga kita bisa tahu anak ini lagi sedih, anak ini lagi kesel, anak ini bohong atau enggak. Ini saya Hmm, lihat, ini bukan promosi ya, katakanlah saya pernah melihat iklan salah hmm, satu perusahaan lah ya, iklan salah satu hmm, hmm, perusahaan. Jadi hmm, dia punya role play. Role playnya hmm, adalah ibu dan anak, kemudian suami hmm, dan istri hmm, berhadapan, saling hmm, melihat mata. 5 menit, hmm. only 5 minutes kawan ini. Dan tahu apa Oh, yang oke. terjadi? Dan tahu Ya. apa yang terjadi mereka, oh ya Allah, ibaratnya gitu ya. Oh ternyata, Hmm, ya maafin aku ya, aku udah gini. Akhirnya mereka hmm, ini sendiri, keluar sendiri. hmm, Ternyata kamu kayak istri sama hmm, suami. Ternyata, aduh papa hmm, ternyata kurus ya, kerja begini, bla 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 bla. hmm, Begitu hmm, hmm, hebatnya hmm. eye contact sampai tanpa bersuara, tanpa ngomong, itu emosi sudah nyampe. Hmm, Gitu. oke. Nanti di rumah Jadi dicoba ya. sebenarnya mungkin justru itu sebenarnya ya kenapa verbal itu cukup 7% tadi ya, Kak Dila ya. Betul, Karena betul. dari eye contact itu akan muncul emosi, akan muncul Yes, mungkin rasa sayang yang kita sampaikan ke anak gitu atau ke pasangan atau ke teman kita gitu ya dibanding kita betul, banyak ngoceh gitu ya. betul. Jadi visual itu salah satunya eye contact. Yang lain Hmm, gestur hmm, tubuh. Lalu ada hmm, ekspresi yang mau hmm, hmm. kita omongin ke anak bagaimana. Nah, kayak gitu. Itu. Jadi itu yang Oke. penting. Makanya visual itu lebih banyak porsinya dibandingkan materi. Jadi kalau Oke. misalnya nih, kau ini mau presentasi besok, harus belanja. Artinya apa? Pilih baju yang aku mau pakai baju apa besok ya. Ya, gitu. Karena kan visual ya. Jadi yang orang lihat aku ketika presentasi itu bagus, aku pakai baju apa ya? Yang bikin aku tuh seneng, yang bikin aku tuh happy. Gak usah mikirin materi kalau apalagi kan dokter itu kan sudah hebat ya. Wen itu kan artinya apa? Materi kan ya wis gitu loh gitu ya maksudnya. Ya. Nggak perlu sampai kita harus menghafal lagi. Kita sudah paham. Yang penting kita menguasai materi 100%. Dari sisi materi kita kuasai 100%. Tapi ketika kita presentasi, persiapannya untuk si materi 7% aja. Sisanya kalau besok mau seminar nasional, jalan-jalan, beli baju, beli tas, nah kayak gitu. Oke, menarik sekali. Ini pengetahuan baru bagi para pendengar IP gitu ya, live IG IP di Ominso ini. Luar biasa gitu ya, bahwa dalam berkomunikasi gitu ya, bahwa verbal itu 7% gitu ya. Ini berdasarkan teori loh ya Mbak Kak Dila ya. Verbalnya lebih banyak. Verbal 7%. Verbal 7%, vokal 38% dan visualnya Visualnya yang lebih 55% kalau ini saya Iya, lihat betul. gitu ya. Lebih dari separuhnya gitu ya. Betul. Nah, ini juga ini berdasarkan teori kan ya Kak Dila ya. Iya. Luar biasa ini. Dan prakteknya benar loh prakteknya. Iya, benar. Saya jadi Oke. Habis ini kalau presentasi yang penting tahu materinya apa 7% aja, lainnya 7% aja jalan-jalan. Oke, baik Kak Dila, saya sapa dulu ya. Mungkin tadi pertanyaan dari Ed Adia tadi juga sudah terjawab. Sebelumnya dia juga bertanya apakah eye contact lebih efektif dilakukan untuk berhasilnya public speaking pada anak. Kalau dari penjelasannya Kak Dila ya tentu saja tadi ya Kak Dila ya, lebih efektif untuk berhasil pada anak atau gimana? Ada tambahan Kak Dila? Yang paling penting memang eye contact, jadi anak itu merasa dihargai ketika kita berbicara. Makanya kalau kenapa kok tadi ada ranah talking, ada ranah speaking, itu adalah supaya yang mau kita sampaikan tuh nyampe. Nah, kalau sekarang, tapi saya selalu bilang ketika saya melakukan seminar nih ke anak muda, ke anak milenial atau ke anak yang non milenial gitu ya. Kalau dulu kan kalau si cowok ini mau deketin cewek, kan nggak ada gini. John, lu udah speak belum si Weni? Kan gitu ya. Speak kan. Lu udah nyepik. Nah iya kan.
lo udah nge-speak belum si Weni, gitu kan? Bukannya lo udah ngetok belum, bukan gitu. Artinya apa ya? Speaking itu memang efektif, efisien. Ya memang kita mau menyampaikan sesuatu, kita butuh sesuatu itu selesai, kemudian ada hasilnya. Oh ini hasilnya, ini kesepakatannya, kayak gitu. Ada tujuannya juga gitu ya. Betul, ada tujuannya. Kak Dila tujuannya ya. mau apa? Nah, kayak gitu. Tapi jangan salah loh Kak Weni, seminar. Kalau katakanlah pernah nggak kita datang ke seminar, kemudian keluar, lalu gini, tadi materinya apa? Nggak tahu. Nah, pernah nggak ngalamin kayak gitu? Iya. Iya kan? Itu bisa jadi banyak talkingnya dibandingkan speakingnya. Jadi kita sebagai pemberi materi itu juga harus hati-hati. Kalau ketika kita memberikan materi itu ranahnya ini kita masukin lebih banyak talking atau lebih banyak speaking. Kalau lebih banyak talking, maka materi yang kita sampaikan nggak nyampe. Sama kayak kita ngomel tadi ya, ngomel sama anak. Kalau materinya banyak, anak bingung. Dan itu ini kejadian Kak Weni, kejadian benar. Jadi saya ini ngomel ya. Saya sendiri itu masih kadang kalau udah capek, controllingnya lost control gitu. Iya. Emak lost control ya. Mbak. Jadi ketika saya pulang, kita udah capek, training ya dari pagi sampai sore, ngeliat rumah atau berantakan, anak mereka ya udah sholat, kadang sholatnya juga keteteran, belum mandi, udah ngomel kan, gitu. Lalu ketika saya sadar, lalu saya tanya, Dek, Kak, kamu ngerti nggak Mama ngomong apa? Dan mereka dengan polosnya ngomong, enggak, Ma. Iya, karena kebanyakan materi itu ya. Nah, betul. Jadi saya gini, oh iya, ya sudah nggak apa-apa, anggap aja tadi Mama lagi capek, saya bilang gitu. Nah, kemudian saya panggil lagi. Silakan, Mbak. Jadi dipanggil lagi. Saya gini loh. Mama tuh maunya gini, Mama maunya gini. Nah, setelah saya panggil, ini saya pancing lagi. Kita harus pancing. Jadi maksudnya Mama, kamu paham nggak? Paham, Ma. Apa pahamnya? Mama pengen kita gini. Ya, kamu bisa nggak? Bisa, insya Allah. Oke. Jadi ada kesempatan buat mereka untuk menjawab ya. Jadi jangan jadi pendengar saja, tapi berikan mereka kesempatan untuk ngomong. Oke. Itu penting itu. Menarik. Iya, ini nggak terasa sudah mendadak 40 menit aja ini, karena kita sebelum 60 menit harus berhenti, karena kalau nggak nanti nggak ke-save nih Mbak pembicaraan kita, sayang banget gitu ya. Udah kita sampai jam berapa nih? 16 berapa? Biar siap-siap. Sampai 55, 58 kita harus sudah selesai. Oke, siap. Oke, baik. Saya sapa dulu Kak Dila, para pengurus Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia yang sudah join. Saya lihat tadi ada Bu Wulan, ada Prof Yati dari Ubaya, beliau join juga. Ada Bu Ira, saya lihat ya. Kemudian ada Mbak Aulia, dan mungkin mohon maaf para pengurus yang sudah join. Bu Setiase juga yang belum saya sapa. Ini saking serunya pembicaraan gitu ya, sampai nggak sempat lihat semua. Iya. Oke. Mohon maaf ya sahabat-sahabat ini. Kak Weni terpesona. Terpesona banget. Bukan, sekalian introspeksi diri. Betul, reminder buat saya juga sebenarnya. Oke, Kak Dila, mungkin dari sahabat-sahabat IP yang masih mungkin akan bertanya tentang pentingnya keterampilan public speaking pada anak. Tadi kita sudah bahas bahwa memang berawal dari rumah, dan itu pengaruhnya bahkan ke masa depan. Artinya bagaimana dia bersosialisasi gitu ya Kak Dila ya, di sekolah, bahkan nanti di lingkungan kerjanya gitu. Nah, kalau sudah terlanjur nih Kak Dila, di rumah itu lebih banyak talkingnya, lebih banyak ngomelnya dibanding speakingnya, itu gimana? Apakah masih bisa diperbaiki atau ya udah telat gitu, fatal gitu Kak Dila? Oh enggak, bisa lah. Tidak ada sesuatu yang terlambat ya. Jadi yang paling penting kalau misalnya udah banyak talking. Contohnya saya deh, ketika awal
awal-awal katakanlah saya jadi mama gitu, lebih banyak ngomel dan segala macam, kemudian mendapatkan ilmu baru, oh harusnya begini, ya harus berubah. Jadi kitanya mau berubah atau enggak, itu aja. Dan itu butuh effort yang sangat luar biasa tinggi bagi seorang karena merubah ibu. kebiasaan ya Kak Dila. Nah betul, merubah kebiasaan, apalagi kita sebagai orang tua itu butuh effort yang tinggi untuk bilang maaf ke anak gitu ya. Untuk bilang ke maaf, artinya maaf ya mama tuh kemarin salah. Itu butuh effort yang tinggi kalau kita tidak membiasakan diri untuk menjadi apa ya? Ya untuk memperlakukan itu. Makanya saya dari awal saya bilang ke anak-anak, adik, kakak, mama sama papa tolong dikoreksi. Kalau mama salah, kalian bilang, mama tuh salah loh. Aku boleh nggak ngomong sama mama? Gitu. Ya, kita ajarinnya cara ngomongnya yang benar, jangan mama salah. Itu juga nggak benar gitu kan? Artinya ketika kita mau mengkoreksi orang yang lebih tua, mohon maaf kemarin itu mama gini loh, kan nggak gitu harusnya. Oh gitu tak? Iya. Jadi kitanya orang tua ini juga harus mau menerima koreksi dari anak-anak. Dari pandangan anak-anak itu gimana sih? Oh begitu ya. Saya selalu bilang, ayo kakak maunya apa, adek maunya apa, mama maunya gini nih, biasanya mama maunya panjang banget gitu kan, mama maunya gini gitu. Iya kan, tetap aja panjang gitu, tapi kamu maunya apa, lalu kita cari jalan tengahnya. Oke, jalan tengahnya apa? Kalau misalnya terlalu tinggi harapannya mama sama kamu gitu kan, karena kamu nggak bisa merubah kebiasaan, tapi ini harus berubah, karena kalau nggak berubah, nanti hasilnya gini. Saya selalu menawarkan sih ke mereka, tapi kalau kamu mau coba, ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau nanti ada sesuatu, artinya kamu jadi telat sekolah, katakanlah gitu ya, kamu jadi nggak mandiri, kamu jadi nggak disiplin, ya tanggung dewe resikonya. Gitu. Nah itu yang harus kita selalu kita bilang ke anak-anak, bahwa setiap hal yang kamu lakukan ada konsekuensinya. Tapi bisa cincai lah sama mama. Artinya gitu ya. Jadi kamu bisa cincai lah kalau kamu misalnya aduh kayak berat banget sih. Aku tuh harus gini loh. Kenapa gitu. Jadi lebih banyak mendengarkan. Itu kan filosofinya kenapa kok kita punya 2 telinga dibandingkan 1 mulut ya. Jadi buat orang tua harus lebih banyak mendengarkan, buat anak juga mendengarkan, tapi beri kesempatan mereka untuk bicara, untuk ngomong. Padahal mulut ini cuma 1, cuman biasanya lebih banyak ngomongnya daripada menarik sekali. Kak Dila, ini pembahasan kita, ada komentar dari Bu Stiasi, salah satu pengurus IP, keren banget bahasannya dan narsumnya. Ya, terima kasih Bu Stiasi. Nah, tadi sudah banyak sekali dibahas ya, apa itu public speaking, apa itu kapan anak mulai bisa dilatih public speaking gitu ya. Dan keterampilan ini memang benar-benar berguna untuk anak di masa depannya. Nah, mungkin melatihnya kalau di rumah yang secara spesifik itu gimana ya Kak Dila? Mungkin ada bagaimana orang tua harus, mungkin tadi selain ngobrolnya, apakah memang kita harus nyiapkan satu materi khusus lah ya, walaupun itu sedikit dibahas, kemudian bagaimana Kak Dila untuk melatihnya? Karena manfaatnya banyak sekali ya Kak Dila. Iya, Pol, manfaatnya banyak banget ketika anak-anak itu menghadapi orang lain, terutama temen aja dulu ya. Teman, kenapa banyak anak yang suka dibully? Nah, ini berpengaruh, Kak Wen. Kenapa banyak anak yang dibully? Karena mereka nggak berani untuk ngomong, karena mereka aduh gitu. Itu yang pertama. Atau ada yang kedua, mereka nggak mau ambil pusing. Apa sih, biarin aja, gitu kan? Jadi secara psikolognya Mbak Weni lebih ahli daripada saya. Artinya gini, mereka pasti ada yang model-model cuek, bodo amat, ngomong-ngomong apa juga terserah gitu ya. Tapi ada satu sisi yang mereka harus ngomong. Jadi mereka harus punya warning. Ini masuk bully apa enggak? Nah, itu yang harus ditekankan orang tua, yang harus dikomunikasikan. Jadi kita harus belajar nih. Saya pun belajar. Bully itu apa sih menurut
menurut mereka yang milenial sekarang, ya kan? Kalau dulu zamannya kita kecil biasa kan. Jadi misalnya kayak saya deh, nama ayah saya kan Suryadi gitu ya. Jadi tahu kan maksudnya penggaris busur itu ya. Nah, kalau sekarang kan udah dianggap bully kan itu kan. Dianggap bully kan. Jadi kalau misalnya, busurnya mana? Padahal itu mereka ngejek orang tua saya gitu kan. Kalau zaman dulu kita kan buat seneng-seneng ya kan, buat seneng-seneng akhirnya saya nyari misalnya si Siti yang ngomong begitu, saya cari Siti ini nama bapaknya siapa? Oh, nama bapaknya Parman. Oh, berarti aku harus bikin apa ya? Nah, gitu kan. Kalau dulu zaman kita kecil kan ada kebiasaan untuk iya kan ngalamin itu, artinya itu dulu. Tapi kalau sekarang rasanya nggak bisa seperti itu. Jadi harus ada ternyata malah tawuran nanti ya, Kak Dila. Tawuran, iya. Jadi pergeseran itu yang harus kita pelajari. Oh, ternyata emosional anak ini zaman sekarang lebih sensitif dibandingin anak dulu gitu. Kalau saya dulu ya kesel sih, kamu tuh lo kesel. Lalu dia ngomong, enggak aku bercanda. Lalu saya bilang, iya kan nama bapak kamu kan misalnya Parman. Oh, dasar Parman ya. Dia ya oke lah bercanda, udah selesai, maaf. Selesai. Tapi kalau untuk sekarang, zaman sekarang, emosionalnya tuh lebih. Nah, itu yang harus kita bilang ke anak, jangan memulai sesuatu gitu. Jangan memulai sesuatu yang bisa membuat emosional orang terpancing, ya kan? Jadi anak ini harus tahu. Tapi kalau kamu diganggu, kamu harus bales. Kamu jangan memulai, tapi kalau kamu diganggu, kamu harus bales. Kenapa? Itu adalah bentuk pertahanan diri kita ke orang lain. Nah, membalas dalam arti positif, mempertahankan diri ya. Betul. Karena kalau enggak, misalnya ada orang tua, kamu kalau misalnya dihina sama temenmu, diem aja, nggak usah dianggap pusing. Itu kan menurut orang tuanya yang sudah mempunyai emosional yang sudah matang. Nah, kalau buat si anak, dia mampu nggak? Jadi kita bisa, itu harus dikomunikasikan ternyata. Jadi kita harus ngomong sama anaknya, Dek, kalau ada yang menghina kamu, perasaanmu gimana? Ya sedih, Ma. Ya kesel. Nah, kamu bisa nggak nyuekin? Kalau mama bisa. Artinya kalau ada yang hina mama bisa cuek. Mama nggak mikir. Ya sudah, biarin aja dia yang dosa. Terus mama tetap move on. Kamu bisa nggak seperti itu? Kalau dia bilang, aku coba mah, gimana caranya? Kita ajarin. Caranya gini loh, Dek. Ya kan? Tapi kalau misalnya aku nggak bisa mah, kalau kamu nggak bisa, bales aja, nggak apa-apa. Jadi misalnya dia bilang, oh Siti kamu tuh bodoh, kamu bales aja. Loh, bodohku di mana? Balesnya gitu. Bukan ngatain dia bodoh kan? Oh, kamu tuh bodoh. Loh, kamu kok bisa bilang aku bodoh dari mana? Oh, aku pinter kok. Nah, jadi itu udah membalas dengan cara yang bagus gitu ya. Membela diri. Nah, boleh nggak dibalas dengan cara yang jelek? Boleh-boleh aja, sah-sah aja. Kalau anaknya, emosional si anak ini memang belum mampu. Itu menurut saya itu bagian pembelajaran kok. Jadi misalnya, kamu tuh bodoh, Bud, gitu ya. Lalu dia ngomong, kamu juga bodoh. Dia akan, iya ya, nggak enak ya ngatain orang bodoh gitu. Nanti dia akan ngomong sama mamanya, Mah, aku tadi dengar si Siti ngomong ngatain aku bodoh. Terus aku bales bodoh. Kok aku kasihan ya, Mah, udah ngatain. Nah, itu loh. Jadi kan emosionalnya anak, bahkan anak saya sama anak saya beda kan. Jadi kalau saya modelnya bodo amat ngomong-ngomong apa gitu kan. Tapi dan itu semua bisa dipelajari dengan pengalaman itu tadi kan. Betul, ya, dengan praktek langsung istilahnya Kak Dila ya, nggak bisa. Ya. Jadi artinya jangan menyamakan kita sama anak kita gitu kan. Kamu kan anak mama, berarti kamu harusnya tough dong, nggak bisa. Karena kan kita nih istilahnya udah banyak makan asam garam lah ibaratnya gitu ya. Nah, iya kan, kita harus memposisikan diri kita waktu kita jadi anak itu seusia mereka tuh ya opo ya perasaannya kita. Nah itu, jadi harus balik lagi. Jadi kalau makanya kakak saya dulu pernah bilang gini, kalau punya anak 5 ya kita harus kembali
sebagai seorang anak 5 kali. Jadi kalau misalnya punya anak 5 ya, anak yang pertama udah besar, lalu anak yang keempat masih SD ya, kita harus jadi SD untuk anak yang SD ini. Iya. Karena karakternya juga beda-beda, masanya juga beda gitu ya Kak Dila ya. Nah itu pengaruh ke cara kita berkomunikasi, Kak Weni. Oke. Kak Dila mungkin untuk keterampilan public speaking ini untuk anak gitu, manfaatnya apa aja sih Kak Dila? Mungkin bisa disampaikan poin-poin pentingnya. Baik, manfaat yang pertama menimbulkan percaya diri kepada anak. Kemudian yang kedua, cara komunikasi mereka akan menjadi efektif dan efisien. Lalu yang ketiga, mereka akan lebih teratur bagaimana cara menyampaikan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan. Kalau kita latih komunikasinya verbal maupun non-verbal, maka otomatis otak ini akan secara sunatullah ya, secara sunatullah itu ya akhirnya tersusun rapi. Jadi kalau mau ngomong ini, oh begini, nah seperti itu. Nah ini saya jadi ingat ada postingan nih, kemarin ada postingan yang di ini ya, mungkin Mbak Weni juga dapat nih. Iya. Ya. Ini kalau dilihat kan yang pertama, menyapa dan memberi salam, komunikasi. Lalu katakan tolong ketika meminta bantuan, komunikasi lagi. Ucapkan terima kasih, komunikasi lagi. Meminta maaf, public speaking lagi. Ya kan? Jadi yang pertama adalah bagaimana caranya supaya anak kita latih kemampuan public speakingnya, supaya bagus nanti dia di pergaulannya, di social life ya, kita harus mulai dari rumah. Ketika anak-anak bangun, ya kita sapa mereka dan kita beri kesempatan. Mama udah nyapa, masa adik enggak? Ketika makan, ayo dek makan. Dek kamu kok nggak ngajak makan mama sih? Jadi kita latih yang sederhana. Lalu kalau minta tolong, jangan anak yang minta tolong, mah tolong, tapi kita ke anak nggak ada kata tolongnya. Ya kita mulai. Dek, tolong dong, mama ini. Dek, maaf ya, mama tadi salah karena begini. Ya, kayak gitu. Jadi hal-hal kecil itu sebenarnya udah public speaking banget untuk modal besar bagi anak-anak supaya mereka socialize-nya bisa bagus. Oke. Kayaknya nah, waktunya tadi kurang saya juga ya, Kawen? Iya. Biar penasaran, nanti kita bisa ada sesi kedua gitu ya. Boleh. Saya dari tadi ngeliatin jam terus 52 gitu. Oke, jadi kayak talking dan speaking tadi sebenarnya kalau kita lebih banyak menerapkan speaking, artinya memberi kesempatan pada anak juga jadi trust gitu ya, Kak Dila, ke orang tua gitu kan ya? Iya, betul. Jadi ada kepercayaan gitu ya. Benar. Jadi yang paling baik itu adalah terutama dari sebelum kita ngomong untuk social life ya, kita mulai dulu dari keluarga, ya kita bangun dulu gimana cara ngomong dengan orang tua yang baik, kita ajarin. Kita pun sebagai orang tua harus mengajarkan kepada mereka ngomong kepada anak yang kepada usia yang lebih rendah. Supaya nanti mereka di social life-nya juga akan berlaku sama ketika ngomong dengan anak yang usianya lebih rendah. Jadi kalau misalnya jadi apa contoh sih? Memang contoh semua dari rumah, Mbak Wen. Iya. Wah, ini di detik-detik terakhir kita masih ada pertanyaan daripada ini. Penasaran bagaimana ya kalau anak-anak ini terlalu penurut, tidak bisa speak up, mengarahkannya yang benar seperti apa? Dari Edika Ningrum Safitri, mamanya Rizky dan Hani. Wah, silakan. halo, Mama Dika. 2 menit untuk jawab, Kak Dila. Bentar, baca dulu. Bagaimana kalau anak ini terlalu penurut? Ini ibu, ini lucu ya. Kalau anaknya nurut bingung, kalau anaknya nggak nurut bingung. Jadi ibu-ibu tuh memang kok ya, saya juga begitu. Nah, bagaimana caranya supaya anak speak up? Ya dibiasakan untuk berbicara apa yang mereka rasakan. Jadi kalau misalnya anaknya penurut, ya sudah jangan kita terapin peraturan. Kita mau lihat dia kalau tidak ada peraturan itu gimana sikapnya. Gitu. Kalau misalnya dia masih cuek-cuek aja, ya kita dudukkan kayak tadi, kita dudukkan, kakak. Kamu kenapa ya kalau mama lihat kok kamu penurut? Enggak, mama, masa sih gitu. Selama biarkan jangan dipaksa gitu. Jangan dipaksa dia untuk
untuk pada saat itu kita mendapat jawaban, itu jangan dipaksa seperti itu. Nanti dia nggak nyaman. Jadi ya lebih banyak keluar. Sekarang nggak boleh keluar, berarti di dalam. Jadi lebih banyak untuk menghabiskan waktu dengan dia, berbicara, cerita, ngobrol, yang nanti arahnya ke situ. Tapi jangan ke situ terus. Nanti dia, apa sih mama nih kayak polisi aja gitu. Dia nggak akan kebuka. Jadi kita pinter-pinternya cara mencari celah. Apa ya kesukaannya? Oh ini. Artinya Jadi penurut memang atau tidak itu bukan jadi problem sebenarnya, tetapi bagaimana kita membina komunikasi tadi dengan speaking dengan Betul. anak itu tadi ya. Iya, Oke. benar. Jadi Kak Dila tinggal ini. Tinggal dua. ya, penurut tapi kenapa? Penurut tapi kenapa Kak Dila? Jadi gini. Jadi kita tuh mengharapkan anak penurut, tapi dia benar-benar emang ngerti gitu loh bahwa aku tuh nggak boleh ya ngelakuin ini, bukan karena ada mama aja, aku nggak boleh, nggak ada mama, ya udah bebas. Nah itu loh yang bahaya kan di situ ya. Oke Kak Dila, sekarang closing statement. Ya, closing statement apa nih tipsnya untuk ibu-ibu bagaimana bisa menerapkan public speaking atau apapun lah tips dari Kak Dila. Tipsnya, komunikasi itu dimulai dari kebiasaan ibu-ibu. Jadi saya selalu bilang, tanpa kita sadari, attitude dapat mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Jadi lagi-lagi attitude yang harus kita berikan ke anak-anak, pembelajaran attitude, akhlak kalau dalam ilmu agamanya akhlak itu harus kita bangun. Karena dari situ nanti cara mereka berkomunikasi itu sangat-sangat berpengaruh. Jadi sekarang sama-sama saya pun belajar, kita sama-sama memperbaiki akhlak kita dulu supaya anak-anak bisa tahu, oh ternyata yang baik begini ya Mah, dengan memberikan contoh, attitude yang baik, maka akan keluar komunikasi yang baik. Insya Allah begitu. Oke, jadi attitude akan memunculkan komunikasi yang baik juga, dan belajar itu sepanjang masa ya, jadi orang tua ya Kak Dila. Iya, harus belajar. berubah nanti usianya berapa usianya berapa kan berubah betul. Dengan problematika yang banyak juga. Nah, belajarnya sama Mbak Weni, psikolognya nih. Oke, baik, terima kasih Kak Dila ya atas sharingnya teman-teman semua teman-teman yang ya mendengar dari IPI Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia Ominso. Kita bersama dengan Kak Dila hari ini sudah membahas tentang pentingnya keterampilan public speaking. Yang baru join silakan simak ininya tayangan ulangnya nanti ada di IG ya @himsi.ip, nanti bisa saya share linknya. Oke. Baik, terima kasih, sampai ketemu minggu depan Kak Dila. Terima kasih sudah berbagi dengan IP dan semua pendengar Ominso. Kita ketemu minggu depan sama minggu sore jam 16 sampai jam 17.00. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Ya.